Assalamualaikum teman-teman. Masih semangat belajar dari rumahnya? Semoga teman-teman selalu semangat ya. Sebelum mulai belajar, kita say basmalah dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan belajar tematik tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, muatan SBDP. Muatan SBDP yang akan kita pelajari adalah karya seni kolase, mozaik, dan montase. Pertama yang akan kita pelajari adalah karya seni kolase. Apa sih teman-teman karya seni kolase? Kolase adalah karya seni yang dibuat dengan cara menempelkan suatu bahan pada media ke dalam satu komposisi yang serasi, sehingga menjadi karya baru. Media tempel di sini bisa menggunakan kertas atau papan ya teman-teman. Nah lihat di sampingnya ini ada ada contoh gambar karya seni kolase. Karya seni kolase ini dia menggunakan biji-bijian. Ada kacang merah, ada kacang hijau, ada kuaci, dan ada biji-bijian yang lainnya lagi. Nah, karya seni kolase ini bahan-bahannya menggunakan apa saja sih teman-teman? Nah, untuk membuat kolase bisa menggunakan bahan alam dan bahan buatan. Bahan alamnya bisa daun kering, ranting, bunga kering, dan biji-bijian. Sedangkan bahan buatannya ada kertas warna atau kertas origami, ada manik-manik, dan teman-teman juga bisa menggunakan batang korek api. Bisa juga menggunakan lidih teman-teman. Nah, selanjutnya adalah hal yang harus diperhatikan dalam membuat kolase. Yang pertama, pilihlah bahan alam yang mudah didapatkan. Terus, tentukan tema kolase yang akan dibuat. Dan yang ketiga, potonglah bahan sesuai kebutuhan, kemudian tempelkan pada media dengan rapi. Nah, seperti contoh di samping ini, ada kolase gambar burung merak menggunakan daun-daun kering. Selanjutnya ada karya seni mozaik. Karya seni mozaik ini sebenarnya tidak jauh beda dengan kolase ya teman-teman. Apa sih karya seni mozaik? Mozaik adalah karya seni yang dibuat menggunakan potongan bahan berukuran kecil dan sejenis untuk ditempelkan pada sebuah bidang. Bidangnya sama, medianya sama, bisa menggunakan papan dan kertas juga. Bahan-bahannya apa saja sih kalau untuk membuat mozaik? Nah, bahan-bahannya bisa menggunakan potongan kertas origami, bisa menggunakan cangkang telur, bisa menggunakan daun kering, biji-bijian, dan bisa menggunakan potongan kayu, serta bisa menggunakan pecahan kaca. Nah, seperti contoh ini, di sini ada mozaik burung hantu. Nah, kalau ini dia menggunakan keramik teman-teman, menggunakan bahannya dari potongan-potongan keramik. Sampai sini paham teman-teman? Lanjut ya. Nah, ini ada langkah-langkah dalam membuat karya seni mozaik. Yang pertama, teman-teman siapkan kertas origami, kertas kosong, pensil, dan lem kertas. Selain origami bisa menggunakan bahan-bahan lain yang tadi ya teman-teman. Nah, langkah yang kedua, buatlah pola pada kertas kosong. Sebelum teman-teman menempelkan bahan-bahannya, teman-teman buat polanya dulu. Misalnya, temanya tentang hewan. Teman-teman mau buat pola hewan apa? Kupu-kupu, burung, kucing. Nah, setelah teman-teman buat pola, teman-teman kalau menggunakan kertas origami berarti sobek dulu kertas origaminya menjadi bagian-bagian kecil, daunnya juga dipotong-potong menjadi yang kecil, dan rantingnya juga. Selanjutnya, oleskan lem pada kertas yang ada pola gambarnya. Setelah teman-teman mengoleskan lemnya, teman-teman tempelkan bahan yang teman-teman gunakan pada polanya. Dan teman-teman lakukan terus hingga seluruh bagian pola tertutupi dengan sobekan kertas origami. Ini dikerjakannya harus dengan sabar dan teliti ya teman-teman. Sehingga kalau teman-teman mengerjakannya dengan sabar dan teliti, hasilnya akan bagus, akan rapi. Sampai sini paham teman-teman? Karya seni yang ketiga ada karya seni montase. Montase adalah karya seni yang dibuat dengan cara memotong gambar-gambar objek dari beberapa sumber.
Kemudian ditempelkan pada suatu bidang sehingga menjadi kesatuan karya seni. Kalau tadi kolase dan mozaik itu menggunakan biji-bijian, kertas origami. Nah, kalau montase ini teman-teman mencari gambar-gambar sesuai dengan tema, bisa pada majalah atau koran bekas, lalu teman-teman gunting dan teman-teman tempelkan. Nah, bahan-bahan untuk membuat montase itu ada majalah dan bisa juga dari koran bekas. Bisa juga teman-teman mencari gambarnya dari internet, terus teman-teman print, lalu setelah di print baru teman-teman gunting dan teman-teman tempelkan jadi satu karya seni montase. Nah, teman-teman, kelebihan dari karya seni montase ini dapat mengembangkan imajinasi dalam menggabungkan beberapa gambar menjadi satu kesatuan yang menghasilkan sebuah cerita. Oke, sampai sini paham, teman-teman? Selanjutnya yang akan kita bahas adalah apresiasi karya seni. Apa sih apresiasi seni? Oke, apresiasi seni merupakan penilaian terhadap karya seni. Nah, penilaian ini teman-teman bisa berupa pendapat, kritik, dan saran. Apresiasi ini juga berupa penghargaan atau pameran seni. Makanya kalau misalnya pelukis-pelukis itu suka ada pameran kan ya teman-teman. Nah, itu sebagai penghargaan untuk para seniman. Nah, selanjutnya apresiasi terhadap karya seni harus dilakukan dengan jujur dan terbuka ya teman-teman. Kenapa harus dilakukan dengan jujur dan terbuka? Supaya karya seni yang dibuat akan bisa menjadi lebih baik lagi. Sampai sini paham? Nah, ini ada contoh apresiasi karya seni montase. Teman-teman perhatikan gambarnya. Di sini ada kita di lingkungan sekolah, ada yang sedang belajar, ada yang sedang olahraga, ya. Oke, di sini ada anak kecil, teman-teman bisa memberikan pendapat teman-teman. Bisa boleh kritik, saran, dan pujian. Contohnya seperti ini ya. Menurut saya, karya montase ini sudah baik. Namun, seharusnya ukuran pohon tidak sama dengan ukuran gedung sekolah. Nah, dari karya montase ini, kalau ukuran pohonnya bisa lebih kecil, akan lebih indah lagi, akan lebih bagus lagi terlihatnya. Paham, teman-teman? Nah, sekarang Bu Lisa punya tugas nih untuk teman-teman. Tugasnya apa? Teman-teman membuat karya seni montase dengan tema lingkungan sehat. Bisa seperti contoh ini ya, teman-teman nanti bisa mencari gambarnya bisa dari majalah, dari koran bekas, atau teman-teman print gambarnya, terus teman-teman tempelkan di kertas, di karton Asturo ya. Temanya lingkungan sehat. Oke, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih teman-teman sudah menyimak pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi. See you teman-teman.